Ya, selamat malam pemirsa, kembali lagi di podcast On The Spot IMTV Jawa Tengah. Jangan lupa Anda kembali lagi bersama kami di IMTV Jawa Tengah dalam acara podcast On TV On The Spot. Dan acara ini bisa Anda simak setiap hari, podcast On TV itu bisa Anda simak setiap hari di channel 36 UHF pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hingga 20.30 waktu Indonesia Barat, 30 menit. Dan jika Anda ketinggalan, Anda bisa masih menyimak di YouTube IMTV Jawa Tengah. Jadi kalau ketinggalan nonton TV di rumah, bisa simak di YouTube-nya, yakni di IMTV Jawa Tengah. Dan kali ini ada yang spesial karena ada tamu dari Jakarta. Nah, kita akan berkesempatan untuk bertanya-tanya dan mengulik dengan beliau. Beliau ini adalah salah seorang woman leader. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Desak, ketua dari Wulan Indonesia. Jadi ini organisasi warga usia lanjut Indonesia. Jadi beliau adalah ketua DPP Wulan Indonesia. Selamat malam Ibu Desak. Selamat malam Mas. Selamat datang di Kota Semarang. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu? Kabar baik Pak, luar biasa, sehat, senang. Ya, terima kasih atas kesempatan bisa ngobrol sedikit, mencuri-curi waktu di sela-sela kunjungan kerja atau apa ini? Kunjungan silaturahmi, ya anjang sana gitu ya. Tujuan ibu dari DPP Wulan Indonesia, Bu Desak, ke Semarang, kalau boleh tahu ke pemirsa apa ini Bu? Untuk rapat organisasi atau tadi saya dengar ada semacam memberikan award atau apa tadi? Oh ya, jadi sebetulnya tujuan saya ke Semarang ini adalah tujuan pertama adalah untuk anjang sana kepada pendiri Wulan Indonesia. Yang kedua adalah kita untuk silaturahmi ya, pembinaan kepada DPC dan koordinator wilayah Jawa Tengah. Ya, jadi kebetulan di Jawa Tengah ini sekarang yang paling leading paling baru adalah Semarang, dan kebetulan pendiri Wulan adanya di Semarang kebetulan ya. Jadi saya bersama teman-teman dari DPP berkunjung ke DPC Semarang ya, Korwil Semarang ya, untuk kita sama-sama bagaimana memperbincangkan Wulan ke depan. Nah, ya. Perkembangan Wulan di Indonesia ini seperti apa Bu? Nah, kami dari Paguyuban Wulan Indonesia ya sudah memiliki 52 cabang seluruh Indonesia ya. Yang paling baru adalah Dewan Pengurus Cabang Depok, Jawa Barat, dan yang akan segera dikukuhkan lagi adalah Dewan Pengurus Cabang Alor NTT. Berarti 52 kabupaten kota di Indonesia. Ya, betul. Ada target khusus sampai berapa? Kalau target khusus sih tidak, tetapi bagaimana kita bisa mengajak masyarakat, membantu masyarakat yang sudah purna pensiun maupun yang yang sudah masuk ke kelompok lansia, untuk bisa bersama-sama dengan kita bisa menikmati hidup yang sehat, yang bahagia, yang tidak lonely. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sekarang ini kan sering sekali ada berita bahwa ada lansia yang sakit, nggak ada yang ngurus di rumahnya, gitu ya? Ada yang terlantar di rumahnya, kemudian ada yang sampai meninggal nggak ada yang tahu entah bagaimana gitu ya. Jadi kita ingin supaya janganlah hal-hal demikian ke belakang itu terjadi lagi. Nah, mungkin pada momen malam hari ini bisa di-explain lagi Bu. Wulan ini organisasi seperti apa, kemudian tujuan didirikan, kemudian visi misi aktivitinya apa aja sih, biar masyarakat ini tahu gitu. Ya, kami dari Paguyuban Wulan Indonesia ini adalah organisasi masyarakat non partisan ya, yang bersifat mandiri ya. Jadi keanggotaannya boleh siapa saja. Jadi organisasi ini terbuka untuk masyarakat, bisa dari purnawirawan TNI Polri, bisa dari pensiunan ASN, bisa dari swasta, bisa dari masyarakat umum, itu bisa semua. Karena usia lansia itu tidak memandang status, tidak memandang background. Jadi dengan adanya kita di Paguyuban ini, kita bisa berinteraksi, memperkaya pengalaman kita. Ya, jadi di sini visinya adalah bagaimana kita Wulan ini bisa tetap
mandiri, bermartabat dan bermakna. Kenapa mandiri, bermartabat dan bermakna? Okay. Ya, kenapa mandiri? Artinya walaupun kita sudah lansia, itu kita tidak selamanya tergantung sama anak. Karena apa, kan sungkan ya. Jadi kalau mau minta sama anak itu kan rasanya sungkan ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa tetap mandiri, menjaga kesehatan ya. Syukur-syukur yang masih punya potensi, masih bisa mengembangkan potensinya untuk masih bisa kita berkarya ya. Kemudian kenapa kita bermartabat? Supaya kita tetap dihargai oleh masyarakat, kompetensi yang dimiliki terus dikembangkan, kemudian kita bisa bisa membantu orang lain ya. Jadi tetap potensi yang kita miliki itu tetap dikembangkan sehingga kita masih dihargai oleh orang lain. Ya, kemudian bermakna adalah bagaimana kita bisa membantu lingkungan dengan kompetensi yang dimiliki. Membantu itu berbagi, tidak hanya uang. Berbagi itu bisa berbagi informasi, bisa berbagi kesenangan, berbagi pengalaman, berbagi suka dan duka ya. Jadi itu supaya kita bisa membantu masyarakat yang sudah memasuki lansia tapi yang tidak memiliki komunitas, gitu maksudnya. Nah, ya. Bu Desak, untuk menunjang tadi untuk menjadi mandiri, kemudian bermartabat dan bermakna, barangkali ada program atau plan untuk anggota di wilayah-wilayah ini, mungkin seperti apa Bu program-programnya? Ya, jadi untuk program kita itu secara umum programnya adalah bagaimana kita membuat supaya seluruh anggota lansia itu sehat ya. Nah, sehat ini kan masing-masing wilayah ini memiliki karakter masing-masing. Aktivitasnya diserahkan kepada kearifan lokal masing-masing ya. Aktivitasnya pasti kisarannya adalah bisa aktivitas UMKM yang masih memiliki UMKM, ya bisa aktivitas akademis yang memang berkecimpung di akademis, silahkan melanjutkan kompetensi yang miliki. Kemudian yang kedua, pasti kita bagaimana menjaga supaya tetap sehat. Bisa dengan aktivitas olahraga, bisa dengan kesenian, bisa dengan budaya. Nah, itu diberikan otonomi kepada DPC masing-masing. Nah, secara umum aktivitas kita yang nasional adalah satu, kita memiliki forum komunikasi tingkat provinsi. Kemudian kita memiliki waktu pertemuan nasional ya yang namanya Musyawarah Kerja Nasional. Ya, itu setiap 1,5 tahun sekali. Kemudian kita memiliki pertemuan nasional untuk musyawarah UNAS, itu musyawarah nasional. Ya, itu 3 tahun sekali. Nah, untuk program kerja nanti pada saat Mukernas, Musyawarah Kerja Nasional, seluruh program kerja dari masing-masing DPC dilaporkan. Ya, jadi apa programnya, tingkat pencapaiannya, kemudian progresnya, apa yang sudah, apa yang belum, itu dievaluasi. Gitu, terkait dengan kolaborasi nih Bu Desak, tentu untuk mendevelop Wulan Indonesia supaya lebih berkembang, kemudian juga lebih bermanfaat untuk masyarakat gitu. Kolaborasi seperti apa sih yang dijalankan Wulan Indonesia ini? Ya, jadi kita kolaborasi ini memiliki kolaborasi tingkat nasional dan tingkat wilayah ya DPC. Tingkat nasional kita kerjasama dengan lembaga pendidikan, kerjasama dengan kementerian, kerjasama dengan lembaga termasuk Departemen Sosial. Kemudian di tingkat DPC, yaitu diberi otonomi, silahkan melakukan kerjasama dan melaporkan diri ke pemerintah daerah. Ya, jadi kerjasama bisa di tingkat pusat yang berlaku untuk daerah, bisa juga kerjasama itu di tingkat wilayah dengan dinas-dinas. Artinya ini terbuka untuk bisa open terhadap semua stakeholder yang kira-kira bisa berpartisipasi dan membangun gitu ya. Betul. Ya, jadi kerjasama kita dengan siapapun boleh ya, sepanjang kita memiliki minat dan interest yang sama gitu. Jadi antar lembaga lansia boleh ya, jadi antar departemen boleh gitu. Nah, satu lagi sebelum kita beralih ke Pak Farid dan Pak Budi, tantangan
yang dihadapi Wulan Indonesia ini paling berat? Nomor pertama, kedua, dan ketiga apa Bu? Saya dijelaskan. Ya, tantangannya yang paling berat karena lansia ini kan pasti secara proses itu proses degeneratif ya. Jadi ada proses penurunan fungsi. Ya, jadi tantangan kita adalah kadang-kadang nih DPC-nya sudah bagus terbentuk, terus karena beliau ini adalah lansia-lansia sepuh gitu sepuh ya, kemudian kaderisasinya kurang menurun kemudian tidak aktif. Ini sebuah tantangan ya, itu tantangan yang paling berat sebetulnya itu. Makanya sekarang kita ada gradingnya, jadi ada yang sepuh, ada yang pralansia, jadi supaya tetap ada kaderisasi. Jadi seperti di Semarang ini bagus ya, Semarang ini ada yang senior, ada yang junior ya. Dr. Aryo masih junior, itu buat kader ya, jadi supaya nggak hilang gitu. Kalau di partai politik tuh pengkaderan. Iya, jadi ada kadernya. Karena yang banyak kan ya, terutama di Jawa Tengah ini banyak yang tidak aktif sejak COVID itu karena itu. Ya, begitu COVID kan lansia di rumah semua kan, jadi tidak aktif. Nah, begitu COVID selesai, recovery-nya lambat gitu sudah. Nih beliau secara digital, sekarang kan kita mainnya digital kan, secara digital sudah ada hambatan, kemudian komunikasi hambatan, dan beliau sudah aduh males, aduh gitu ya. Jadi itu fisiknya adalah bagian ya, itu bagian dari tantangan kita gitu. Kemudian tantangan yang kedua adalah tidak terlalu signifikan sebetulnya, tetapi ini masih menjadi PR buat kita supaya kita kerjasamanya harus lebih intens dengan mengembangkan network masing-masing yang memiliki potensi. Ya, jadi, nah itu kan para bapak-bapak lansia ini kan orang-orang yang memiliki masa kejayaan dan potensi itu masih ada karena orang lansia sekarang kan masih muda-muda. Bayangkan seperti Pak Budi, ya masih muda. Potensi Ibu ya. Potensi tinggi, ya seperti nih ibu-ibu. Ya, potensi masih tinggi, tetapi kan secara usia kita dari kedinasan sudah dianggap pengabdiannya selesai, udah lulus pengabdian, tetapi masih punya potensi yang tinggi. Nah, itu yang sekarang kita harus berdaya karena ada itu yang pengabdian yang berbeda. Yes, gitu. Jadi kita purna secara kedinasan, tapi pengabdiannya belum purna. Semangatnya masih 45 ya. Jadi itu yang masih sekarang perlu kita ini kembali ya, di revitalisasi barangkali itu. Baik, ya. Bu Desa, sebelum kita lanjut lagi, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di podcast on TV on the spot di IMTV Jawa Tengah channel 36 UHF. Saat lagi kami segera kembali. Mengajak Anda berwisata kuliner, mencicipi warisan kuliner di Jawa Tengah, mengangkat, mengenalkan menu dan usaha kuliner yang legend, menjadi alternatif rujukan bagi Anda pecinta kuliner. Ini sausnya penasaran ya. Tadi aku cobain empal gentong dan emang di posternya tuh ternyata saksikan program acara Makan Enak IMTV setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. IMTV Channel 36 UHF, lebih dekat menginspirasi. Makan enak, enak tenan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono inspeksi ke PT Tilapia Nusantara Jaya Semarang di kawasan Industri Wijaya Kusuma. Liga Anak Indonesia digelar untuk pertama kalinya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ajang ini tak hanya menjadi kompetisi sepak bola usia dini. Pemusnahan botol minuman keras dilakukan dengan cara digilas dengan alat berat. Dari hasil razia selama 1 tahun kemarin, mereka akan bertanding untuk memperebutkan 2 trofi dan hadiah uang tunai. Itu lahannya milik pemusnahan minuman keras yang dapat kami. Saksikan informasi IMTV terkini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di channel 36 UHF. IMTV lebih dekat menginspirasi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di podcast On The Spot IMTV channel 36 UHF. Jika Anda ketinggalan bisa menyaksikan di YouTube IMTV Jawa Tengah. Dan tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Bu Desa, Ketua DPP Wulan Indonesia,
Dan saya akan bergeser sejenak ke penasihat Wulan, ya Pak Nje. Pak Farid, asmanya Farid, siapa? Farid Ma'ruf. Pak Farid Ma'ruf, beliau adalah senior juga. Pak Farid, ini langsung saja Pak Farid, terkait dengan Wulan Indonesia, khususnya cabang Kota Semarang. Tentu Pak Farid punya pemikiran atau opinion terkait dengan Wulan Indonesia. Tadi disebutkan Bu Desa, jadi mengangkat kemandirian, martabat dan makna. Nah, bermakna. Nah, Pak Farid barangkali punya pemikiran terkait dengan harkat, martabat atau pemanaan Wulan Indonesia. Monggo Pak Farid. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah diberikan oleh Bu Isak, saya akan menindaklanjuti saja. Jadi kita ini dalam Wulan ini memang harus bekerja sama dengan pemerintah lah, dalam rangka untuk meningkatkan harkat dan martabat, terutama untuk usia lanjut. Ya. Karena di usia lanjut itu ada suatu indeksnya ya secara internasional. Jadi kita memang beberapa negara yang sudah kredibilitasnya itu tinggi, itu dinilai ada dua. Satu stunting, dan yang kedua adalah indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan. Ya, indeks kebahagiaan itu diwakili oleh Wulan. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa Wulan itu punya suatu peran yang besar sekali di dalam ini. Makanya tadi kita sedikit berdiskusi dengan Bu Desa, bagaimana kalau kita juga bicara dengan pemerintah, mewakili dan juga wakil rakyat, agar supaya kita ini bisa diberikan suatu prioritas, ya, bertemu dengan teman-teman teknis, ya, karena kita ini dari semua anggota-anggota dari Wulan ini semua orang potensial semua. Hanya sekarang bukan jadi aset lagi, karena sudah purna. Tapi kalau kita lihat di Jepang itu sebaliknya, sehingga untuk bonus demografi itu tidak akan jadi beban demografi. Nah, Bapak tahu sekarang ini kita selalu disentralkan kepada bonus demografi. Itu umur 15 sampai umur 60. Begitu 60 ke atas itu sudah Wulan, sudah lanjut usia. Nah, siapkah kita untuk menerima itu? Ya, pemerintah siap nggak meminta itu? Makanya kita ketika bicara sama desa, baiklah kita bikin program, kita katakan kepada mereka, karena mereka belum pernah tua. Kita yang sudah tua ini merasakan bagaimana kita bisa mengangkat harkat kaum kita yang kebetulan sudah lansia ini atau 60 ke atas ini betul-betul bisa menjadi aset yang bisa dan bukan lagi beban. Gitu, iya, bukan lagi beban. Ya, kita ini sekarang ada 5 negara di Asia ini yang sudah yang akan menjadi bonusnya demografi. Mana aja, Pak? Tentunya Burma, Vietnam, Thailand, tapi yang jelas Malaysia tidak, Singapura juga tidak. Jadi mereka sudah memikirkan untuk tahun setelah itu bagaimana. Karena kalau dominasi umur 60 tahun itu mendominasi kita dan kita masih begini-begini aja, bebannya berapa? Makanya dengan Ibu tadi kita sudah bincang-bincang bagaimana kita menyemarakkan ini seluruh cabang supaya kita dipartnerkan lagi oleh pemerintah teknis untuk supaya kredibilitas bangsa kita itu tingkat, indeks kebahagiaan kita itu naik lagi. Jadi masih bisa berperan untuk membantu pemerintah, ya, menjadi partner pemerintah. Gitu. Ya, makanya kita nanti perlu database untuk Wulan. Jadi ada yang bisa purna tugas dari struktural, dari fungsional, dari teknis. Nah, itu bisa kita kategorikan. Itu orang berpengalaman yang sia-sia kalau tidak digunakan. Sayang sekali. Itu aset itu. Itu kalau mohon maaf Pak, kalau di negara lain nih, apakah sudah ada misalkan warga usia lanjut yang dalam tanda petik aktivasi atau berproduktif lagi? Saya katakan tadi Jepang. Ya, Jepang lagi ya? Ya, Jepang. Karena Jepang itu menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan yang non-digital itu biasanya sudah tidak lagi populer di sana. Padahal banyak sekali pekerjaan non-digital yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Nah, itu kebahagiaannya orang-orang mereka, orang-orang yang sudah manula itu, yang sudah ada. Ini mereka telaten kalau bahasa Jawanya. Kalau di Indonesia ada potensi itu ya? Nah, itu besar sekali potensinya, besar dan ada semua.
kita tuh orang banyak pengalaman dan banyak titen. Itu yang kita harus bisa kita manfaatkan. Makanya ini yang tidak sampai sekarang tidak dilihat dari kacamata pemerintah. Faktor apa Pak yang menyebabkan belum dilirik atau apa ya berkolaborasi secara maksimal? Pelirikannya karena ya, saya melirik ini karena sekarang ini yang namanya bonus demografi itu kan baru dilakukan, iya kan? Saya mikir setelah dia selesai 60 tahun pernah tugas, Mau ngapain? Iya. Apakah menjadi beban? Makanya tahun 45 nanti, karena 45 itu kan kita 100 tahun, maka kita generasi emas. Maka setelah generasi emas jangan sekali lagi mulai nol lagi. Ya. Generasi yang kedua harus lebih bagus. Siapkan, jangan sampai beban. Nah itu yang saya maksudkan, melalui bulan nanti ini kita bisa dengan pemerintah dan kita menghimbau rekan-rekan atau yang sudah umur, kan tadi dikatakan pembangunan desa, kita tidak mengenal status, tidak mengenal background, pembatas kita itu umur, bayangin coba. Yeah. Umur kita sudah 70 tahun ke atas ini masih punya kemampuan, network masih jalan terus. Ya, ini berdesa sudah umur berapa coba? Masih berapa mampu. Oh. Saya 74, masih bisa berkontribusi, cuma kurang digalang. Nah, nanti PR kita. Oh, kita nanti akan ke situ dan akan membentuk pemerintah pasti happy karena kita sudah tidak ada beban APBN lagi, ya kan? Kita akan kita sudah punya profesi, punya semua kita. Itu dokter-dokter yang ada di itu berapa yang ikut lansia, hampir semua lansia ini. Nanti kita galang, maka kita nanti bersama-sama dengan rekan-rekan yang lainnya kita memperbagi database, ya. Mana yang bisa kita pilih-pilih, bila perlu dari Semarang aja berapa itu yang dari perbankan, bisa bikin LS Pro, lembaga sertifikasi profesi, ya pengalaman yang nomor satu. Itu hanya satu aja ya Pak ya? Ini baru satu, contoh ya? Baru contoh itu. Iya. Nah ini yang nanti kita gali, akan kita siapkan. Nah ini kita laporkan kepada pemerintah, ini loh, bulan kita punya program seperti ini, tolong kita bisa diberi kesempatan, ya. Sekali lagi kesempatan untuk berpartisipasi menjunjung bangsa dan negara kita. Terima kasih Pak Farid Ma'ruf. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, masih di Podcast On TV, sesaat lagi kami segera kembali. Mengajak Anda berwisata kuliner, mencicipi warisan kuliner di Jawa Tengah, mengangkat, mengenalkan menu dan usaha kuliner yang legend, menjadi alternatif rujukan bagi Anda pecinta kuliner. Ini sausnya penasaran ya. Tadi aku cobain empal gentong dan emang di posternya tuh ternyata Saksikan program acara Makan Enak IMTV setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. IMTV Channel 36 UHF, lebih dekat menginspirasi. Makan enak, enak tenang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono inspeksi ke PT Tilapia Nusantara Jaya Semarang di kawasan Industri Wijaya Kusuma. Liga Anak Indonesia digelar untuk pertama kalinya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ajang ini tak hanya menjadi kompetisi sepak bola usia dini. Pemusnahan botol minuman keras dilakukan dengan cara digilas dengan alat berat. Dari hasil razia selama 1 tahun kemarin, mereka akan bertanding untuk memperebutkan 2 trofi dan hadiah uang tunai. Sementara itu lahannya milik teman-teman. Pemusnahan minuman keras yang dapat kami. Saksikan informasi IMTV terkini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di channel 36 UHF. IMTV lebih dekat menginspirasi. Pemirsa, kita kali ini masih di Podcast on the Spot. Kali ini dari sebuah tempat makan karena sedang ada tamu. Maka kita spesial dengan natural kondisinya seperti ini. Dan saat ini saya tadi sudah ada Bu Desak, kemudian ada Pak Farid Ma'ruf, dan di ujung sana ada Bapak penasihat kita, Pak Budi Handoyo.
Selamat malam Pak Budi Handoyo. Selamat malam Pak. Beliau ini juga pebisnis. Pak Budi, ini terkait dengan Wulan Indonesia pada umumnya dan Wulan Kota Semarang. Tentu Pak Budi punya sebagai senior ya. Tentu punya pandangan-pandangan yang bisa paling tidak untuk mengembangkan atau Wulan ke depan lebih baik dan lebih berkembang lagi. Seperti apa Pak Budi? Ya, sebelumnya saya akan terangkan bahwa saya ini profesinya adalah pengusaha pedagang. Ya. Di latar belakangnya itu entrepreneur. Ya. Saya pedagang dari mulai kecil sampai sekarang saya membuka toko swalayan. Ya. Kalau Pak Fahri tahu saya dulu ketemu di YAI, sebelum itu saya di Johar. Toko apa Pak? Barangkali sekarang bisa swalayan Bali. Oh, swalayan Bali ya. Dulunya saya pedagang Johar, Pak. Ya. Pasar tradisional di Semarang. Merangkak dari bawah. Semarang ya Pasar Johar. Iya. Cuma sayang dulu kebakaran, tapi sekarang udah mulai lagi. Tapi ya kurang rame, tidak seperti dulu lah. Iya. Kalau pandangan saya mengenai Wulan, saya ikut anggota Wulan belum terlalu lama, Pak. Tapi saya optimis nanti bisa maju. Apalagi ini adalah non profesi ya, Bu. Dan ini tidak mengenal golongan atau etnis atau latar belakangnya apa. Tapi siapa yang menjadi anggota mau majukan organisasinya. Jadi menurut saya, karena pandangan saya adalah sebagai seorang pengusaha, semua perlu wadah. Kalau kalangan bisnis itu mulai yang kecil, ada UKM, UMKM, ada asosiasinya. Ada wadahnya. Ya. Nah kebetulan saya adalah Ketua Aprindo Jawa Tengah. Aprindo apa Pak? Aprindo Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Ya. Saya Ketua DPD Jawa Tengah. Jadi memang saya selalu membawahi mengenai usaha. Ini kemarin usaha retail. Usaha retail juga anggotanya banyak. Ini juga berkontribusi kepada pemerintah. Yang menonjol di Semarang adalah di Semarang ini tiap tahun ada Semarang Great Sale. Ya. Itu adalah untuk memajukan ekonomi kota dan didukung oleh pemerintah dan Kadin. Nah, untuk warga usia lanjut ini, menurut Pak Budi, bagaimana cara ke depan untuk mengembangkannya? Caranya adalah satu, kita perlu pendekatan pada pemerintah, mungkin dinas sosial, karena biar bagaimanapun satu organisasi itu juga perlu dana. Ya. Dana untuk memajukan atau untuk melakukan kegiatan macam-macam. Nah, dana itu dari mana? Dari iuran anggota mungkin tidak cukup, dari pemerintah minta bantuan. Karena ini adalah suatu wadah dari lansia, supaya lansia itu punya kegiatan, supaya lansia itu bisa sehat. Apalagi sekarang ada BPJS. Ya. Kalau masyarakatnya sehat, kan BPJS-nya bisa hemat. Anggaran negara bisa dimanfaatkan yang lain. Apalagi sekarang pemerintah Pak Prabowo Subianto ini ada makan gratis. Ya. Makan bergizi gratis. Ada. Ini lansia belum yang saya lihat anak sekolah, wanita hamil dan terutama anak sekolah. Ya. Tapi itu anggarannya pun sampai triliun itu ditempuh. Memang saya juga mengharapkan supaya makan bergizi gratis ini nanti lama-lama anak-anak di Indonesia bisa sehat semua. Ya, kita kan tidak tahu biasanya tiap harinya makannya bagaimana. Nah, ini ditambah seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Bagi Wulan, menurut saya programnya perlu diteruskan. Jadi jangan membedakan mana etnis, golongan dan lain sebagainya. Tapi siapa yang mau berkontribusi? Dan kebetulan Bu Desa ini dari pusat tadi sudah memberi motivasi pada kami bahwa Wulan itu tujuannya adalah baik, mempersatukan para warga usia lanjut supaya para warga usia lanjut ini sehat, supaya bermartabat dan bermakna. Ya, inilah. Jadi seperti saya profesinya pengusaha ya, saya tetap berusaha berkontribusi dari sektor itu. Iya, saya tetap tiap harinya ya memang mengelola usaha terus, baik dari pagi sampai malam, supaya tidak pikun juga dan bisa berguna bagi masyarakat.
yang penting adalah saya bisa menghidupi para karyawan, bisa melayani masyarakat, bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kan secara ekonomi ya, kemudian juga bisa berkontribusi membayar pajak tepat. Karena kalau kita tidak hati-hati, sekarang banyak usaha yang tutup. Nah ini siapa yang rugi? Rugi pemerintah juga rugi, masyarakat rugi, tenaga kerja juga rugi. Ya. Nah ini salah satu Wulan ini adalah menghimpun warga-warga usaha lanjut supaya mereka semua bisa ada wadahnya untuk berkumpul bersama-sama. Mungkin ada senam sehat dan ada usaha yang dikelola bersama sehingga bisa bermartabat dan bermakna. Bermakna tidak hanya bermakna bagi kita sendiri, tapi bagi masyarakat dan bagi negara. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi Handoyo. Nanti kita the next kita sambung lagi karena keterbatasan waktu. Nah, yang terakhir ini pemirsa sebagai penutup. Nah, ini ada Pak Budi. Ini juga salah satu wakil ketuanya, Pak. Wakil ketua. Nah, gimana ini Pak pendapatnya Pak Budi untuk Wulan Indonesia cabang Kota Semarang? Begini, harapannya gimana? harapan kita dari sisi Wulan khususnya cabang Semarang, kemudian Jawa Tengah, semuanya paling tidak berkontribusi positif terhadap penanganan Wulan yang ada di Jawa Tengah. Penyumbang kemiskinan tadi, kemiskinan struktural bahkan absolut itu pada saat orang tua tidak berdaya tadi, yang tadi Bu Desak menyampaikan kemandirian, kemudian Pak Farid menyampaikan martabat. Ya. Nah, sebagian besar orang tua yang khususnya di desa-desa ke perdesaan itu adalah yang menjadi beban terberat pemerintah ini adalah orang tua yang sudah tidak punya keluarga, apalagi dia penyandang disabilitas, mau tidak mau itulah yang harus ditangani oleh pemerintah khususnya secara spesifik, mau tidak mau menjadi beban. Walaupun pemerintah tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Belum lagi orang tua atau lansia yang secara fisik juga sudah tidak berdaya, tapi karena lingkungannya tidak peduli. Nah, inilah yang ada ruang kosong, walaupun organisasi lansia yang di Semarang, Jawa Tengah dan Indonesia itu sudah banyak, pemerintah juga banyak, dinas, badan, bahkan di tingkat pusat juga ada kementerian yang menangani, tapi pasti masih ada ruang kosong. Harapan kami di ruang kosong itulah Wulan bisa hadir. Apakah yang tidak terlantar oleh pemerintah tidak terlihat, oleh organisasi lain tidak terlihat, kita nanti coba untuk hadir di sana di samping program-program yang sudah ada di pusat yang sudah terkonsepkan, kemudian nanti kita melaksanakan ada yang di pusat, tapi ruang kosong inilah yang konsentrasi mungkin nanti yang kami usulkan yang di Semarang dan Jawa Tengah untuk bisa dikolaborasikan dengan stakeholder yang lain. Kebetulan kami mantan pensiunan PNS yang ada di Jawa Tengah, teman kami masih banyak, saya yakin mereka akan peduli terhadap nasib lansia yang tadi tidak tersentuh, mungkin terabaikan, mungkin juga yang lainnya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Budi. Baik pemirsa, itu tadi obrolan kami. Terima kasih Bu Desak selaku Ketua Umum DPP Wulan Indonesia. Sukses selalu, tetap sehat, semangat. Terima kasih Pak Farid Maruf. Semoga kita bisa ngobrol lagi the next. Pak Budi Handoyo, terima kasih. Ibu, terima kasih, dan Pak Budi. Terima kasih. Pemirsa, itu tadi podcast on the spot episode kali ini. Saya Gung Cahyono beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.